Shalom anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar, berikan kami kepintaran, konsentrasi yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak persiapkan buku tema 7 ya, di halaman 116 sampai nanti halaman 123 ya. Halaman 116. Perhatikan dan kita baca bersama-sama. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah, anak, di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Halaman 118. Kita membaca sejarah komunikasi ya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik atau WA sepertinya ya. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Halaman berikutnya. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Ya, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar ya. Kalimat pokok dari setiap paragraf. Untuk itu, anak-anak mengerjakan latihan halaman 119 dari bacaan sejarah komunikasi, mencari kalimat pokok dari setiap paragraf dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Ya, anak-anak dapat menulisnya di buku latihan tema. Halaman berikutnya. Ya, halaman 121. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Untuk garis bidang,
dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Ya, coba perhatikan gambar kartu pos berikut ini. Ya. Ya. Dihias dan ada tulisan. Halaman berikutnya 122. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Ya, anak-anak, kita nanti dapat membuat kartu pos seperti ini ya. Nanti kita akan membuatnya ya. Selanjutnya halaman 123. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar berikut ini ya. Cantik sekali, berwarna merah kekuningan. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kamu dapat mengerjakan latihannya seperti yang Ibu bilang tadi. Dari halaman 119. Kemudian nanti kita praktek di sekolah untuk membuat kartu pos. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, memberikan kami kepintaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Dadah.